Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga saya dapat mempresentasikan ini dengan sehat walafiat. Yang saya hormati Bapak Dr. Hanif Al-Qadri, SPD MPD, selaku dosen mata kuliah Manajemen Humas. Perkenalkan, nama saya Mezaluna Azura Effendi dengan NIM 220020030 dari Prodi Administrasi Pendidikan. Di sini saya akan menganalisis video materi Public Relation. Baiklah, langsung saja saya mulai menjelaskan sedikit apa itu manajemen humas. Dari materi yang saya baca, bahwa manajemen humas adalah proses penelitian, perencanaan, pelaksanaan, dan pengevaluasian suatu kegiatan komunikasi yang disponsori oleh organisasi. Mengapa pentingnya mempelajari manajemen humas? Yaitu karena manajemen humas ini membantu manajemen dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan dan mengembangkan hubungan yang baik dengan berbagai macam publik. Fungsi manajemen humas dalam menyelenggarakan komunikasi timbal balik antara organisasi yang diwakilinya dengan masyarakat sebagai sasaran pada akhirnya dapat menentukan sukses atau tidaknya tujuan dan citra yang hendak dicapai oleh organisasi yang bersangkutan. Baiklah, dalam video Bapak tersebut saya dapat memahami ada 4 konsep dasar mengenai public relation. Yang pertama yaitu konsep marketing. Marketing pada prinsipnya pemasaran merupakan sebuah proses membuat masyarakat atau membuat orang lain tertarik pada produk ataupun jasa dari sebuah perusahaan atau ketika ingin memperkenalkan itu kepada mereka. Untuk apa? Untuk melakukan proses yang lebih panjang. Dan biasanya kalau organisasi lebih besar memasukkan produk, melakukan riset pasar, namanya melakukan analisis pencarian pelanggan yang ideal. Dan definisi itu pada akhirnya juga menjadi amat luas. Proses marketing itu dan pemasaran dalam istilah rakitan itu dimulai dari proses pengembangan, distribusi yang dilakukan penjualan produk dan jasa, dan terakhir kali yaitu pengiklanan. Fokusnya lebih kepada meyakinkan orang lain bagaimana produknya terjual. Contohnya ketika ingin meyakinkan lawan jenis bahwa saya pantas dipilih. Saya adalah seseorang yang baik, pencinta yang baik, orang yang setia. Maka mau tidak mau saya sendiri yang akan menjelaskan kepada calon orang yang akan menjadi pasangan dalam kalimat ini. Lawan jenis atau laki-laki ini kalau tidak dijelaskan tidak akan pernah tahu bahwa saya adalah perempuan yang baik, saya adalah perempuan yang setia, saya adalah orang yang pantas dipilih. Yang kadang dalam proses meyakinkan itu seseorang bisa melakukan banyak trik dan strategi dan cara karena fokus utamanya adalah agar diterima lawan jenis yang dimaksudkan itu. Dalam konteks marketing, sebenarnya agar orang yang menjadi target itu meyakini, mengenali, mengetahui, dan mau membeli apa yang disampaikan, yang artinya kalau dalam konsepsi saya ingin mendekati laki-laki, bakatnya ingin meyakinkan pilihan saya karena saya perempuan yang baik, saya setia, dan sebagainya. Kadang rayon gombal pun bisa muncul di situ karena tujuan utama dari marketing adalah penjualan. Bintang mengenalkan suatu produk atau jasa kepada orang lain sehingga laki-laki tahu dan yakin serta mengerti bahwa saya pantas diterima. Maka laki-laki pun akan terkait dan terikat dan yakin kemudian menerima dan membalas perhatiannya. Yang kedua yaitu advertising. Advertising itu apa? Kalau dilihat dari istilahnya, itu sebuah penyajian materi atau pesan suatu lembaga organisasi atau seseorang kepada kita, kepada masyarakat, kepada publiknya. Namun pemajian materi atau pesan dikaitkan dengan, bahkan diartikan sebagai jasa periklanan. Hal ini dilakukan dengan tujuan utama untuk mempromosikan sebuah produk, barang, atau jasa yang dijual oleh perusahaan. Jika saya memiliki sebuah perusahaan yang menjual satu produk, jasa periklanan untuk mempromosikan, maka konteks periklanan itu seakan-akan dia menjual dirinya harus berkali-kali.
supaya si lawan jenis ini tahu tidak hanya sekali, tetapi berulang-ulang. Kenapa orang mau pergi iklan itu harus mahal? Biasanya mahal semuanya. Karena supaya produknya diketahui orang lain dan itu tidak sekali promosi tapi berkali-kali. Maka dalam konteks periklanan, biaya promosi bisa lebih besar daripada biaya produksi. Sampai apa yang orang lain tahu persis tentang produknya, mengenali produknya hingga kini akan menjadi pengguna pemilik produk. Jadi kalau dicontohkan dengan kalimat tadi, saya ingin melihat laki-laki ini, maka dipakai berkali-kali. Saya ingin mendekatinya, maka saya ingin mendekatinya berkali-kali. Meyakinkan bahwa saya ini orang yang baik, saya orang yang baik, saya orang yang baik. Setiap hari, besok diulang lagi setiap kali bertemu hingga dia mengingatkannya kembali. Yang ketiga yaitu branding. Kita berada di yang ketiga, istilah namanya yaitu branding. Kalimat yang muncul jadi sedikit lebih berbeda dibandingkan dengan yang pertama dan yang kedua, yaitu si laki-laki ini mengerti, paham, mempunyai branding kepada saya, bahwa si laki-laki paham bahwa saya ini pantas dipilih, saya adalah perempuan yang baik, saya orang yang setia. Ketika langkah ini sudah dilakukan, maka si laki-laki sudah mendengar, sudah paham, sudah tahu, kemudian dia mencari kebenarannya, maka dia bisa memperoleh saya. Ini sudah punya branding dalam pikiran si laki-laki. Ini artinya dia bisa menjawab, oke, saya paham, kamu orang yang baik, saya tahu kamu orang yang setia, dan bisa diterima. Kenapa? Karena dia sudah yakin, sudah tahu, sebab langkah menuju branding ini proses yang panjang. Jadi kalau kita lihat, misalnya ini sekarang sebenarnya kata branding ini sudah berkembang dari hanya sekedar merek atau nama dagang dari suatu produk ataupun perusahaan yang berkaitan dengan hal-hal yang kasat mata, dan itu sendiri seperti nama logo, nama dagang, maksudnya logo juga termasuk ciri konteks branding. Itu juga berkembang menjadi citra, kredibilitas, karakter, kesan, juga persepsi, tanggapan konsumen. Artinya si laki-laki menjadi konsumen dari saya. Ini sudah punya peran sendiri tentang karakter, kredibilitas. Bayangkan kalau ketiga ini kita lakukan dalam keseharian kita, kita manfaatkan untuk meyakinkan orang dalam konteks dunia kerja. Ilmu marketing perlu dalam proses meyakinkan orang lain untuk mengetahui siapa hanya efektif dalam konsep yang kita mengiklankan diri, sehingga orang lain bisa paham betul. Dan berakhir ketika mereka sudah tahu, ada bagian-bagian yang dijelaskan. Branding akan muncul dengan sendirinya sehingga bisa langsung ditangkap oleh orang yang menjadi sasaran. Dan yang terakhir yaitu public relation. Dalam public relation, 3 bagian yaitu marketing, advertising, dan branding itu sudah menjadi kesatuan. Dan saya tidak perlu sebenarnya menjelaskan ke laki-laki, saya tidak perlu berkali-kali mengatakan bahwa saya adalah perempuan yang baik kepada si laki-laki. Saya tidak perlu membuat perannya untuk meyakinkan saya tadi, dan terbentuk semua orang di lingkungan. Jadi yang menjelaskan kepada si laki-laki itu bukan saya lagi, bukan kita lagi, bukan lembaga lagi, bukan perusahaan, bukan organisasi, tetapi masyarakat atau orang lain, justru orang lain yang tahu persis kredibilitas kita. Tinggal yang saya di sini, saya tidak perlu susah-susah lagi mengeluarkan tenaga, pikiran, biaya, karena tanpa kita sadari, orang yang tahu persis dengan kita akan membicarakan kita, akan memperjualkan diri kita seperti masyarakat yang memberitahu kepada kita, percaya sama saya bahwa dia adalah perempuan yang baik, bahwa dia adalah perempuan yang setia dan pantas diterima. Dan pembahasan yang terakhir yaitu proses public relation dari Marston yang mengidentifikasi 4 step yang diberikan dengan nama RACE.
RES adalah proses yang efektif untuk diikuti ketika mengembangkan rencana PR strategis jika kita memiliki hubungan yang kuat dan saling menguntungkan dengan publik kita. Proses RES mencakup 4 fase. Yang pertama yaitu research atau penelitian. Yang kedua yaitu action atau tindakan dan perencanaan. Yang ketiga yaitu communication, yaitu komunikasi dan pembangunan hubungan, dan yang terakhir yaitu evaluation atau evaluasi. Sekian yang hanya bisa saya sampaikan. Mohon maaf apa ada kata-kata kesalahan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.